di Bapeda, dan yang dari manajemen informatika dan komputer di Insan Bangunan Kabupaten Tangerang yang sudah bersedia untuk memberikan gambaran terkait apa yang sudah dihasilkan. Agenda hari ini itu ekspos hasil studi komparasi terkait perencanaan wisata Kabupaten Tangerang. Mungkin nanti banyak hal yang akan dibahas di forum ini, dan insya Allah sudah hadir dari Kominfo, bagi Bu Farah, kemudian dari Dispon yang lain, kemudian dari Dispora Buka juga sudah hadir di forum ini. Nanti ingin bisa memberikan masukan dan lain terkait apa yang akan dilakukan ke depan. Untuk lebih bersingkat waktu, acara akan diawali dan dibuka oleh Bapak Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Daerah, Pak Samsul. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yanti, Ketua Studi Insan Pembangunan, yang saya hormati Ketua LPPM Studi Insan Pembangunan, yang saya hormati dosen di Insan yang mewakili sekali ini hadir kepada bidang bidang kapasitas dan pada. Puji syukur mari kita pada kepada Subhanahu wa Ta'ala yang mana di pagi hari atau siang ini cerah ini kita masih bisa diberikan nikmat sehat serta iman sehingga kita dapat full dalam acara ekspos hasil studi daripada pengembangan pariwisata di Kabupaten Tangerang. Hasil dari training. Agenda tadi sudah diutarakan bahwa hari ini mesti kita ekspos hasil atau studi komparatif pengembangan pariwisata di Kabupaten. Seperti kita ketahui bersama, di Kabupaten Tangerang itu mungkin banyak ya, masih ada wisata wisata, kemudian juga ada wisata alam gitu ya, yang menjadi dalam mungkin wisata alam ya, wisata alam sekarang misalnya ada taman wisata ya, ada pasir, ada puncak, sebagainya. Ya, kendala yang kita rasakan mungkin saat ini karena masalah pengolahannya maksimal, karena di sini wisata alam ini memang kendala ini masih milik pribadi gitu ya. Masih milik perorangan, sehingga kita dari pemerintah daerah itu supportingnya masih kurang optimal, sehingga kurang optimal. Terkait juga komunikasi yang sosial dengan adanya kerjasama dengan bisa pembangunan ini mungkin bisa tereksplor gitu ya. Dan juga terima kasih Insan Bangunan dalam pengabdian terhadap masyarakat yang salah satunya adalah hasil dari studi komparatif konflik wisata di Kabupaten Tangerang. Dan nanti studi ini akan oleh organisasi perangkat daerah di Tangerang. Perda sebagai maupun di Kominfo sebagai publik informasi untuk membantu untuk dinas pariwisata yang diharapkan seperti itu. Mungkin demikian Bu sambutan dari saya. Dari saya Bu. Interaksi mungkin saja. Kurang jelas Bu ya, mohon izin Bu. Halo. Halo ya. Bapak.
Suaranya agak putus-putus, mohon maaf Pak, kurang terdengar. Putus ya. Oh iya, ini salah satunya kendala ini Bu ya. Salah satunya kendala melalui Bitkom ini. Jadi emang jaringan internet itu merupakan utama gitu ya, menu utama dalam Bitkom, rapat-rapat Bitkom yang kita laksanakan hari ini. Mungkin demikian Bu. Terima kasih. Selanjutnya nanti Pak Joko akan membantu dan selanjutnya acara ini saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes suara masih bagus Bu. Halo. Masih Halo. Pak. Masih. Ya. Mungkin tadi kurang terasa ada Pak Kabit. Sebelum disampaikan pemaparan materi, saya kasih kesempatan dulu untuk Ibu Kepala Bidang Litbang Bapeda. Nanti setelah itu dari Ketua STIMIK Insan Pembangunan, baru nanti ke arah langsung. Kalau begitu, saya serahkan dulu ke Ibu Ketua STIMIK. Nanti mangga di arrange, diatur untuk siapa yang akan pemaparan terkait dengan hasil studi ini. Maka Bu Bin, saya silakan. Oke, baik Pak Samsul dan Bapak Ibu yang lain, Pak Joko, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya ini ya Pak ya. Saya ya. Iya Bu. Oke, baik. Ya, tidak lupa saya ucapkan terima kasih sudah dijembatani untuk acara ini Pak, dan tidak lupa yang saya hormati Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang. Hari ini kita akan sharing dengan masalah arsitekturnya, terutama dan standarisasi. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di dalam acara ini, saya sampaikan bahwa kami dari STIMIK Insan Pembangunan sudah beberapa bulan ini, selain daripada melakukan e-wisata, ya, digitalisasi wisata, kami juga melakukan sebuah riset kecil, Pak, riset kecil, di mana di dalam riset ini kami menghasilkan sedikit kesimpulan, ya, boleh saya share ya Pak ya, sedikit saja kesimpulan yang kami mau sampaikan Pak dari hasil riset kecil kami. Sebentar. Mungkin ini nanti saya tidak panjang lebar, langsung nanti teknisnya ke Pak Nana, karena yang lebih banyak menangani aplikasi ini adalah beliau dan tim ya. Dari riset yang kami simpulkan Pak, kami membuat kesimpulan latar belakang bahwa potensi Kabupaten Tangerang ini sangat menarik sekali, sangat besar sekali. Selain dari dilintasi tol Jakarta Merak juga berdampingan langsung dengan ibu kota ya Pak Joko, jadi sangat potensi yang luar biasa. Kemudian potensi wisatanya tidak hanya wisata alam, tetapi ada bahari, ada spot kuliner, industri, bahkan edukasi dan wisata lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Kemudian potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat general sekali, ini banyak sekali industri-industri dan karakteristik masyarakatnya yang beragam. Ini menjadi latar belakang kami membuat digitalisasi wisata, Pak. Nah, kemudian dari riset kecil kami juga ini nggak bisa sebentar. Tadi yang melatar belakangi kami membuat digitalisasi wisata, kemudian permasalahan yang kami kumpulkan bersama tim Pak di riset kecil ini, bahwa
potensi wisata di Kabupaten Tangerang sangat besar, tetapi belum diimbangi dengan promosi secara terpadu, Bapak Ibu, yang kami hasilkan kemarin, riset kecil kami, dan terpadu dan lengkap secara digital. Sehingga banyak masyarakat yang lebih cenderung berkunjung dan berwisata ke Jakarta, ke Bandung, ke Cilegon, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kami juga menemukan beberapa dari riset itu masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui objek wisata yang ada di Kabupaten Tangerang ya, khususnya. Dan sampai saat ini memang kalau di tempat lain, Bapak Ibu, dari hasil yang kami kumpulkan, sudah ada transaksi menuju tempat wisata itu sudah secara token ya, sudah secara digital, tapi di kita di Kabupaten Tangerang yang kami lihat belum ke arah situ. Dan kemudian kami juga menemukan, kami melihat kalau di daerah Kudus, Bapak Ibu, perusahaan ini memiliki peran atau andil di dalam pengelolaan wisata, sehingga beberapa wisata sangat tertata rapi dengan adanya keterlibatan CSR dari perusahaan. Yang saya perhatikan, kami tim, bahwa di Kabupaten Tangerang belum ke arah situ ya Bapak Ibu ya. Ini mungkin pandangan dari tim kami. Kemudian di dalam pengelolaan objek wisata memang masih belum dilakukan secara terpusat, dan masih banyaknya objek wisata yang kami kunjungi Bapak Ibu masih dimiliki oleh individu atau perorangan. Ini yang kami temukan di lapangan saat kami mencari informasi atau data. Kemudian kami membuat digitalisasi wisata ini. Tujuannya adalah kami ingin sekali Pak Samsul dan Bapak Ibu semua menyampaikan informasi tentang objek wisata secara digital di Kabupaten Tangerang, supaya kami juga memiliki kontribusi yang bisa terimplementasi untuk Kabupaten Tangerang ini. Jadi kami dari awal sudah menyampaikan bahwa tidak hanya kami secara akademik, tetapi kami juga akan mencoba melalui Tridharma ya Bapak Ibu, pengabdian masyarakat. Salah satunya kami membuat platform. Nah, platform ini nanti akan disampaikan oleh Pak Nana, dari mulai websitenya, kemudian sampai dengan media sosial, sampai dengan Android-nya, alhamdulillah itu sudah jadi oleh tim kami. Tinggal nanti hari ini saya berharap mudah-mudahan bisa dilakukan standarisasi Bapak Ibu, supaya kami bisa menyesuaikan apa saja yang ada di Kabupaten Tangerang, standarisasi apa saja. Mudah-mudahan hari ini bisa terrealisasi, standarisasi itu sudah kami peroleh. Kemudian kami juga memiliki tujuan bahwa akses informasi ini akan memudahkan calon wisatawan Bapak Ibu untuk menjangkau objek wisata yang ada, karena rencana kami di dalam platform kami memang akan ada, selain daripada waktu buka dari objek wisata tersebut, juga kami ada map-nya, di mana sebenarnya tempat atau objek wisata itu berada. Kemudian selain map, kemudian jam buka, kami juga akan coba untuk biaya masuk ke objek wisata, sehingga masyarakat bisa memperkirakan kira-kira kalau saya memiliki dana sekian, ke objek wisata mana yang saya akan tuju, dengan tujuan seperti itu. Nah, kemudian kami juga dengan digitalisasi ini, harapan kami memperkenalkan wisata Kabupaten Tangerang, karena menjadi hal salah satu ikon. Kalau saya melihat di Jogja, di Jakarta, Bandung itu sudah memiliki ikon tersendiri di wisatanya Bapak Ibu, tetapi kami melihat tim di kita belum terkumpul
secara menjadi satu wadah yang bisa diakses oleh banyak orang, sehingga kami mencoba untuk membuat digitalisasi wisata ini. Kemudian kami juga harapan kami memang awalnya dengan membuat platform ini memberdayakan potensi daerah sekitar objek wisata untuk meningkatkan pendapatan melalui ya kulinernya, souvenir, fasilitas-fasilitas lainnya. Ini sangat kami lihat sangat potensinya sangat bagus. Nah, kemudian manfaatnya nanti yang kami coba kemas di sini, digitalisasi objek wisata ini akan memunculkan banyak peluang ekonomi, Bapak Ibu, yang saya lihat dari riset kecil kami bagi masyarakat sekitar terutama. Kemudian akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, akan menjadi tumbuh dan meningkat, yang awalnya hanya melihat Bandung, Jakarta, Cilegon dan lainnya, paling tidak dengan adanya e-wisata ini harapan kami masyarakat lebih antusias untuk mencintai potensi daerah sendiri. Nah, kecintaan masyarakat akan potensi daerah sendiri menjadi lebih meningkat, harapan kami seperti itu. Kemudian yang terakhir, digitalisasi ini akan menjadikan integrasi. Sebenarnya kami berharap sih, tapi ini hanya mimpi kami, Pak. Mimpi yang kami bangun, digitalisasi ini akan menjadikan integrasi secara berkelanjutan menjadi sebuah platform marketplace, Pak. Ini harapan kami, tapi ini cita-cita ya, angan-angan kami bagi sektor wisata daerah Kabupaten Tangerang khususnya. Nah, itu saja Pak Samsul dan Pak Joko dan dan Bapak Ibu semua. Harapan kami hari ini kami mendapatkan informasi-informasi tentang standarisasi yang akan kami terapkan di dalam aplikasi. Mudah-mudahan apa yang kami buat, kami dengan tulus Bapak Ibu membuat ini agar kami memiliki kontribusi yang positif untuk Kabupaten Tangerang tercinta, Kabupaten Tangerang Gemilang. Kalau Pak Samsul mengatakan Tangerang Gemilang ya Bapak Ibu ya, jadi itu harapan kami, keinginan kami, cita-cita kami supaya kami Stimik Insan Pembangunan memiliki kontribusi yang positif untuk kemajuan khususnya pariwisata di Kabupaten Tangerang. Oke, untuk dari saya cukup sekian. Nanti lebih banyak ke Pak Nana, karena nanti Pak Nana yang akan menyampaikan platform-platform apa progres yang sudah kami lakukan sejak audiensi di Bapeda waktu beberapa bulan yang lalu. Dan yang terakhir saya peroleh bahwa Android sudah selesai juga. Kemudian nanti fitur-fitur apa atau arsitektur seperti apa yang diinginkan oleh Kominfo supaya kami bisa menyesuaikan Bapak Ibu, supaya aplikasi ini kalau bisa harapan kami bisa terimplementasi untuk masyarakat Kabupaten Tangerang. Demikian dari saya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko, Pak Samsul, monggo saya serahkan kembali waktunya. Kita balik ke sini lagi, langsung dari Pak Nana. Oke, baik, langsung saja Pak Nana menyampaikan progresnya. Silahkan, monggo Pak Nana. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Izin untuk share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Melanjutkan dari presentasi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Bu Winanti. Di sini saya coba untuk memaparkan lebih
detail secara teknikalnya bagaimana kita membangun digitalisasi wisata di Kabupaten Tangerang. Nah, di sini untuk tim kita masih tetap seperti yang sebelumnya sudah disampaikan. Untuk pengarah di sini kita diarahkan oleh Bu Winanti, kemudian untuk pembina oleh Bu Nurasia, kemudian untuk project leadernya saya berdua dengan Pak Samsul Makin. Kemudian untuk tim developer ini yang mengerjakan untuk sisi aplikasi dan juga website kita. Di sini ada Mas Surono, Mas Andika, dan juga Mas Imam. Kemudian untuk kebutuhan konten yang kita gunakan di media sosial, kita dibantu oleh Mas Novan, Mas Arif, dan juga Mas Fajar. Nah, tim ini yang bekerja dari sekitar akhir tahun 2020 sampai hari ini, dengan keterbatasan karena pandemi juga, kita coba untuk menggali potensi wisata di Kabupaten Tangerang, ya, dengan berkunjung ke beberapa tempat wisata, meskipun banyak juga lokasi wisata yang akhirnya ditutup karena PPKM. Nah, beberapa konten yang akan saya coba jelaskan di sini. Yang pertama terkait dengan media sosial. Nah, media sosial ini sangat penting terkait dengan proses digitalisasi wisata di Kabupaten Tangerang. Kemudian yang kedua, saya coba akan menjelaskan mengenai CMS, Content Management System. Nah, ini yang nanti akan terintegrasi dengan website kita, website wisata Kabupaten Tangerang. Kemudian aplikasi Android. Di sini kita coba untuk membuat aplikasi yang bisa digunakan oleh semua pengguna, ya, baik anak muda, kemudian orang dewasa, ataupun anak-anak yang masih kecil, ya, masih remaja, yang nanti dia bisa akses galeri wisata Kabupaten Tangerang. Kemudian yang kelima terkait dengan konten digitalisasi wisata di Kabupaten Tangerang, dan juga yang keenam ini yang akan lebih ke teknikalnya, kita akan coba untuk memaparkan bagaimana kita membangun sebuah aplikasi atau sebuah proses digitalisasi wisata di Kabupaten Tangerang. Ya, di sini saya coba akan menjelaskan dari sisi arsitektur aplikasi yang sudah kita bangun. Nah, 6 materi ini yang akan coba saya sampaikan ke Bapak Ibu semua. Bila mana nanti ada tambahan atau juga masukan, dipersilahkan untuk kemajuan kita bersama. Nah, yang pertama terkait dengan media sosial. Media sosial ini menjadi media promosi yang paling mudah ya kita gunakan. Selain banyak yang versi gratis, juga semakin luas jangkauan yang akan kita jangkau. Nah, media sosial ini yang pertama kali kita bangun ketika kita mencetuskan bagaimana kita melakukan proses digitalisasi wisata di Kabupaten Tangerang. Nah, media sosial yang kita gunakan di sini ada 4 media sosial utama. Yang pertama, fanpage Facebook. Meskipun sekarang agak sedikit berkurang pengguna Facebook, tetapi fanpage Facebook ini menjadi salah satu media sosial yang paling banyak digunakan juga saat ini. Nah, kemudian yang kedua adalah Instagram. Ya, Instagram kita sudah buat akun juga, Wisata Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah followernya semakin hari semakin bertambah, follower organik tentunya. Kemudian YouTube channel ini kita coba buat juga untuk membuat channel YouTube, di mana banyak sekali sekarang pengguna YouTube dan juga pegiat media sosial yang akhirnya memilih YouTube sebagai media sosial utama mereka. Kemudian Twitter kita juga sudah buat untuk beberapa akun, sudah di-maintain oleh tim, dan juga beberapa konten sudah kita upload ke media sosial. Nah, untuk halaman utama dari fanpage Facebook, saya coba untuk tampilkan seperti ini. Jadi kalau misalkan nanti dijadikan sebagai salah satu media promosi, fanpage Facebook ini bisa kita gunakan untuk menjangkau lebih luas ya pengguna Facebook. Di sini kita sudah bangun untuk beberapa konten, sudah kita upload juga di fanpage Facebook ini. Nah, kemudian untuk Instagram kita sudah kita buat juga. Di sini kurang lebih followernya adalah 211. Bapak Ibu yang punya akun Instagram boleh di-follow.
Di situ ada beberapa konten yang sudah kita explore dari beberapa lokasi wisata yang sudah kita kunjungi, dan juga beberapa video yang sudah kita upload juga di Instagram sebagai referensi nanti lokasi wisata yang akan dikunjungi di Kabupaten Tangerang. Kemudian untuk YouTube channelnya kita sudah buat juga, Wisata Kabupaten Tangerang. Video-video yang sudah kita buat dari beberapa lokasi wisata yang sudah kita kunjungi, sudah kita upload juga. Nah, ada beberapa video juga mungkin yang di-tag down oleh Facebook, oleh YouTube karena beberapa persyaratan yang tidak memenuhi persyaratan. Nah, ini yang saat ini sudah ada di YouTube channel kita yang sudah bisa dilihat atau ditonton oleh Bapak Ibu semua. Kemudian untuk akun media sosial Twitter, untuk Twitter sedikit pengguna ya yang lebih menggunakan Twitter saat ini lebih banyak beralih ke Instagram dan juga YouTube. Tapi kita tetap buat sebagai salah satu media promosi yang nanti bisa digunakan untuk mempromosikan wisata di Kabupaten Tangerang. Nah, tadi adalah media sosial yang sudah kita buat dan sudah kita gunakan untuk media promosi. Untuk follower mungkin masih belum banyak, tetapi kita targetkan adalah follower organik. Artinya semua follower itu adalah interaksi dengan akun yang aktif, akun-akun yang sifatnya adalah akun pribadi atau akun yang betul-betul aktif. Jadi mereka yang menggunakan akun untuk mengikuti kita secara aktif. Nah, kemudian yang kedua, kita masuk ke CMS. Nah, CMS ini adalah sebuah aplikasi atau sistem yang kita gunakan untuk melakukan manajemen konten di website kita. Nah, secara pengertiannya, CMS ini adalah sebuah perangkat lunak ya atau sistem yang biasanya digunakan untuk mengatur konten-konten yang ada di web atau yang ada di situs yang sifatnya sebagai company profile, e-commerce, blog, dan juga forum. Jadi, konten manajemen sistem ini akan memudahkan dari sisi kita sebagai pengguna website ataupun sebuah web yang nantinya kita tidak perlu lagi menggunakan jasa seorang programmer istilahnya. Kita hanya tinggal upload konten, kemudian kita manage konten di CMS ini, sehingga nanti akan secara otomatis terupdate di website kita. Jadi semua konten yang di website nanti bisa dikelola dengan content management system. Nah, content management system ini kita bangun menggunakan framework Kode Igniter. Salah satu framework yang sering digunakan untuk pemrograman yang sifatnya website. Kemudian untuk database-nya kita menggunakan MySQL database. Nah, di sini kita juga menggunakan komponen untuk membangun view dan juga tampilan, yaitu menggunakan Bootstrap dan juga jQuery sebagai komponen yang kita gunakan untuk memperindah atau mempercantik tampilan website kita. Nah, untuk tampilannya dari sisi content management system kurang lebih seperti ini. Jadi setiap yang ingin melakukan akses ke CMS, dia harus melakukan login terlebih dahulu. Login ini diatur di administrator kita ya di CMS-nya. Kemudian beberapa konten yang bisa dikelola di CMS ini salah satunya adalah lokasi wisata, kemudian terintegrasi dengan nanti tiket lokasi, kemudian kategori wisatanya. Nah, ini semua dikelola dalam satu aplikasi. Ini kita beri nama sebagai CMS-nya, Content Management System. Dan ini juga biasanya digunakan oleh beberapa pengelola website ya untuk mempermudah mereka dalam mengelola konten yang ada di website mereka. Sebetulnya banyak content management system yang disediakan secara gratis ya. Ada WordPress yang sering menggunakan WordPress dulu, kemudian ada Blogger. Itu semua disediakan secara gratis. Tapi sebetulnya kita membuat ini dari nol supaya pengembangannya lebih mudah kita lakukan. Jadi kita bisa mengelola atau bisa merubah proses di CMS sesuai dengan keinginan kita. Karena semua viewer kita develop dari nol. Ini untuk CMS-nya. Kemudian yang ketiga, kita sudah membangun website juga. Website ini terintegrasi dengan si CMS tadi. Jadi dalam satu
sistem, ada CMS dan juga website. Website ini yang nanti akan dilihat langsung oleh masyarakat umum, ya, oleh publik. Nah, untuk membangun website ini, kita menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk kebutuhan back-end-nya. Kemudian untuk database masih satu database dengan CMS tadi, terintegrasi langsung. Kita menggunakan MySQL database. Dan untuk kebutuhan front-end atau view-nya yang nanti dilihat oleh masyarakat umum, kita menggunakan komponen Bootstrap dan juga jQuery. Nah, ini kita gunakan untuk membangun website wisata Kabupaten Tangerang. Nah, websitenya tampilannya seperti ini untuk halaman utamanya. Bapak Ibu yang mau akses bisa langsung ketik di domain wisata kabupatentangerang.com. Ini sudah bisa diakses. Nah, beberapa lokasi wisata yang sudah kita kunjungi sudah dimasukkan ke website yang bisa dilihat langsung di website kita. Kemudian yang keempat, yang penting adalah aplikasi Android ini yang terakhir kita kembangkan untuk kebutuhan promosi wisata di Kabupaten Tangerang. Nah, untuk Android sendiri kita menggunakan Flutter Framework. Di sini kenapa kita menggunakan Flutter? Sebetulnya karena keinginan kita selain untuk membangun sebuah aplikasi yang sifatnya fleksibel dan juga bisa untuk semua platform, nah kita menggunakan Flutter di sini. Secara teknikalnya nanti dijelaskan di materi terakhir terkait dengan Flutter. Nah, di sini Flutter kita gunakan untuk membangun aplikasi Android. Dan untuk back-end dan front-end-nya kita menggunakan bahasa Dart. Nah, ini digunakan untuk membangun aplikasi Android. Tampilannya kurang lebih seperti ini untuk preview-nya. Jadi kita mengadopsi tampilan Instagram di mana lebih banyak menampilkan gambar atau galeri foto yang nanti ketika kita gunakan untuk integrasi dengan aplikasi kita, di aplikasi wisata Kabupaten Tangerang ini nanti akan lebih banyak menampilkan galeri-galeri lokasi wisata yang ada di Kabupaten Tangerang. Jadi setiap pengguna yang menginstal aplikasi Android ini, dia akan melihat beberapa lokasi wisata yang nanti ada di Kabupaten Tangerang. Jadi sama seperti Instagram, ada gambarnya, kemudian nanti ada tambahan caption-nya untuk menjelaskan mengenai lokasi wisata yang ada di Kabupaten Tangerang. Nah, kemudian yang kelima terkait dengan konten digitalisasi wisata. Nah, beberapa konten digital yang sudah kita buat, yang sudah kita kumpulkan, antara lain adalah video dan foto. Nah, beberapa konten kita tempatkan dalam satu file, kita buat di Google Drive dan juga di beberapa penyimpanan internal kita. Nah, konten-konten ini yang nanti bisa digunakan juga oleh dari tim Kominfo ataupun Bapeda untuk konten-konten digital terkait dengan promosi wisata di Kabupaten Tangerang. Nah, yang keenam, di sini sifatnya lebih teknikal karena kita akan berbicara mengenai sisi dari arsitektur aplikasi. Nah, ada 3 jenis arsitektur yang kita gunakan. Yang pertama untuk kebutuhan dashboard dan juga website. Kemudian yang kedua terkait dengan aplikasi Android-nya. Dan yang terakhir adalah database-nya. Nah, yang pertama yang saya akan coba jelaskan terkait dengan arsitektur CMS dan juga website kita. Nah, untuk CMS, di sini kita menggunakan framework CodeIgniter. CodeIgniter ini merupakan salah satu framework yang digunakan atau yang sering digunakan oleh beberapa pengembang aplikasi website. Ya, dia sifatnya open source, artinya kita bisa mengembangkan framework CodeIgniter ini sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kebutuhan kita pengembangannya. Nah, ini kita gunakan untuk membuat CMS yang nantinya digunakan untuk manajemen konten di website kita. Nah, secara flow proses yang dijalankan oleh aplikasi, sebetulnya untuk front-end, ini kita menggunakan beberapa komponen dari HTML, CSS, dan juga JavaScript. Ini yang nanti bisa dilihat baik dari mobile ataupun dari desktop, ya, atau menggunakan browser. Nah, secara proses dari front-end ini, dia akan melakukan proses request ke web server.
Nah, web server ini yang nanti kita akan tempatkan logic backend kita, ya, di mana kita membangun menggunakan PHP. Kemudian akan terintegrasi dengan database. Database-nya kita menggunakan MariaDB sebetulnya, versi pengembangan dari MySQL database. Masih satu versi, tapi MariaDB pengembangan terbaru untuk versi MySQL. Nah, ini secara flow proses, jadi ketika kita melakukan akses ke aplikasi dari sisi user, maka si front-end akan melakukan request ke web server, dia akan menampilkan tampilan yang nanti bisa diakses oleh user atau oleh pengguna. Cara flow-nya seperti ini. Nah, untuk arsitektur dari sisi aplikasi, dari sisi CMS-nya, kita menggunakan konsep MVC. MVC ini dalam istilah programming dia dikenal sebagai model view control. Model ini yang nanti terintegrasi langsung dengan database logik kita, ya, dengan data logik kita. Jadi terpisah. Model dia akan lebih fokus dalam pengelolaan data. Kemudian controller ini akan fokus dalam melakukan proses di aplikasi. Dia akan mengirimkan data ke view, ataupun dia akan melakukan request ke model. Nah, kemudian view ini yang nanti akan dilihat atau yang akan ditampilkan oleh aplikasi. Jadi ketika kita melakukan akses ke aplikasi, sebetulnya kita sebagai pengguna itu melihat view-nya. Nah, kita tidak melihat bagaimana controller dan model bekerja. Nah, ini yang kita gunakan untuk CMS, ya, arsitektur MVC. Jadi ini yang banyak digunakan juga oleh beberapa pengembang aplikasi untuk model MVC. Jadi selain di kode ini, terus sebetulnya MVC ini juga banyak digunakan untuk Java, untuk .NET, ya, untuk Microsoft. Nah, MVC kita gunakan juga untuk membangun aplikasi CMS kita. Nah, kemudian untuk kebutuhan aplikasi mobile kita, nah di sini kita membangun sebuah REST API, ya, REST API sederhana, di mana dia digunakan untuk mengambil data, istilahnya, mengambil data yang ada di database. Nah, jadi Android, aplikasi Android itu sebetulnya tidak bekerja untuk melakukan proses data. Yang bekerja adalah REST API-nya. Nah, REST API ini yang nanti kita integrasikan dengan aplikasi Android kita. Jadi ketika kita ada pengembangan, ketika kita ada penambahan untuk lokasi wisata, untuk tempat-tempat wisata, nah, aplikasi Android sebetulnya dia tidak melakukan proses update. Dia hanya melakukan proses request data. Jadi lebih mudah dari sisi pengembangan kita dan juga tidak banyak effort yang nanti akan kita kerjakan di sisi Android-nya. Jadi pengguna tidak setiap waktu dia harus update aplikasi di Play Store, ya, ketika ada lokasi wisata baru. Dia hanya butuh instalasi, ya, dia akan melakukan instalasi di awal. Nah, ketika kita ada update lokasi wisata, update informasi, si pengguna hanya akan melihat itu sebagai informasi tambahan yang nanti bisa dia akses. Nah, ini dari sisi REST API. REST API kita bangun juga menggunakan bahasa PHP. Ini yang lebih banyak digunakan untuk kebutuhan REST API kita. Kemudian lanjut untuk arsitektur dari sisi mobile aplikasi Android-nya. Yang tadi adalah untuk website-nya, untuk CMS. Nah, ini saya coba jelaskan, terangkan di sini mengenai framework yang kita gunakan untuk membangun aplikasi mobile kita. Nah, di sini framework-nya kita menggunakan Flutter. Flutter ini menjadi salah satu bahasa yang saat ini paling populer untuk pengembangan aplikasi mobile. Karena selain bisa digunakan untuk mobile Android, dia juga bisa kita gunakan untuk kebutuhan iOS, ya, ataupun iPhone di sana. Kemudian dia juga bisa bekerja sebagai web. Jadi dalam satu kali proses coding, kita mendapatkan 3 aplikasi, Android, iOS, dan juga web. Nah, ini yang sekarang banyak digunakan oleh beberapa pengembang aplikasi. Ketika mereka ingin membuat sebuah aplikasi mobile Android, biasanya mereka akan menggunakan Flutter. Dari Flutter ini, dia bisa juga mengembangkan untuk arah iPhone atau iOS. Kemudian bisa dikembangkan juga untuk kebutuhan web. Nah, jadi selain banyak digunakan, Flutter sendiri
cukup powerful ya sebagai aplikasi, sebagai bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile. Selain itu, Flutter juga didukung teknologi dari Google. Jadi kita nggak usah khawatir kalau misalnya ke depan Google ada update atau pembaruan mengenai teknologinya, Flutter secara otomatis pasti akan bisa mengikuti karena dia didukung juga oleh Google. Nah, untuk Flutter sendiri, dia secara arsitektur dibangun menggunakan bahasa pemrograman Dart. Dart ini salah satu jenis bahasa pemrograman yang bisa dibilang pendatang baru di dunia programming. Bahasanya masih sama-sama dengan Java, dengan JavaScript ya. Secara sederhana, Dart ini digunakan untuk membangun front end, tampilan yang nanti dilihat di aplikasi, dan juga digunakan untuk membangun logic aplikasinya atau back-end-nya. Nah, kemudian untuk engine-nya sebetulnya menggunakan bahasa C++. Dan platformnya dia bisa bekerja di iOS tadi, iPhone, kemudian di Android, dan juga dia bisa digunakan juga untuk kebutuhan web. Ya, jadi cukup powerful penggunaan Flutter sebagai salah satu bahasa yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile Android. Nah, integrasinya yang tadi sebelumnya dijelaskan mengenai REST API, jadi sebetulnya aplikasi Android yang kita kembangkan ini, dia melakukan proses request ke API. Jadi, sebetulnya yang bekerja nanti lebih banyak dari sisi API-nya. Dia yang akan melakukan proses collect data, kemudian mengirimkan respon ke aplikasi Android, itu dari sisi API-nya. Jadi aplikasi Android, dia hanya menerima respon request yang dilakukan oleh aplikasi. Jadi Android dia tidak terintegrasi langsung dengan database, tetapi dia harus melalui proses request ke API. API nanti yang melakukan request atau collect data dari database. Kurang lebih seperti ini integrasi antara aplikasi Android kita dengan database kita. Nah, untuk database sendiri, kita menggunakan MariaDB. Nah, MariaDB ini salah satu versi terbaru dari MySQL. Kalau sebelumnya dulu kita sering mengenal istilah MySQL database, nah sekarang pengembangannya adalah MariaDB. MariaDB ini selain banyak pengembangan dari versi sebelumnya MySQL, juga sifatnya open source. Kita bisa gunakan untuk kebutuhan pengembangan aplikasi kita. Dan lumayan powerful juga untuk kita gunakan sebagai media penyimpanan data. Nah, tadi dari sisi arsitektur, Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan follow di akun media sosial kami, silahkan bisa di-scan untuk QR code-nya. Ini terintegrasi langsung dengan akun media sosial kita. Ini untuk Instagram. Bisa di-scan langsung di HP Bapak Ibu semua menggunakan aplikasi QR code scanner, Bu. Kemudian untuk YouTube channel kita, Bapak Ibu silakan yang ingin melihat video-video lokasi wisata yang sudah kita kunjungi, yang sudah kita buatkan dalam konten digital, silakan untuk di-scan.
Kemudian ini untuk akun media sosial Twitter. Kemudian yang terakhir ini untuk akun media sosial Facebook kita, Bu. Kemudian untuk akses websitenya bisa di-scan juga, Bapak Ibu sekalian. Di sini kita sudah upload beberapa lokasi wisata yang kita sudah kunjungi di website kita, atau bisa juga diketik di browsernya wisatakabupatentangerang.com. Itu domain yang sementara kita gunakan untuk development aplikasi kita. Kemudian yang terakhir, ini adalah link untuk membuka CMS kita, akses ke CMS. Bapak Ibu bisa langsung akses juga. Demikian Bapak Ibu semua update progres dari kami tim digitalisasi wisata Kabupaten Tangerang. Untuk waktu dan tempatnya saya serahkan kembali ke host Zoom meeting. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke kita lagi Bu Win ya. Ada yang masih mau disampaikan dari tim STIMIK Insan Bangunan? Halo. Sementara cukup Pak, nanti kita untuk sharingnya saja Pak. Oke, ya. Terima kasih Pak Nana yang sudah memberikan pemaparan yang cukup bagus. Menarik sekali apa yang disampaikan Pak Nana. Hal ini sebenarnya sudah banyak yang beberapa yang coba kita keren, kemudian juga sudah ada beberapa dari bantuan dari luar, termasuk dari HIPMI terkait untuk verifikasi maupun lokasi-lokasi wisata itu. Tapi dari STIMIK ini cukup lengkap ya, cukup lengkap. Kemudian sistemnya juga sudah dibangun seperti itu. Artinya tinggal kesiapan kita Pemda untuk menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan oleh tim dari STIMIK ini. Ada dua OPD penting yang saat ini juga hadir, yang harus mensikapi ini secara lebih serius. Yang satu dari bidang pariwisata Kabupaten Tangerang, kemudian yang kedua nanti dari Kominfo. Dari bidang pariwisata, mungkin ini sudah menjadi roadmap-nya ya, sudah disampaikan juga ke kami beberapa waktu yang lalu, tapi mohon ini lebih ditajamkan lagi apa yang sudah disampaikan oleh tim ini. Ini cukup menarik. Saya yakin kalau ini bisa dilaksanakan, ya mungkin 80% pekerjaan bidang pariwisata udah terwakili begitu. Kemudian nanti dari Kominfo kami berharap bisa menjembatani, karena ini sistem kalau begitu masuk mau diintegrasikan dengan kabupaten harus melalui dinas terkait gitu. Untuk itu, untuk diskusinya, sebelum diskusi saya sampaikan kepada bagian pariwisata atau Disporat Bupar untuk memberikan
apa ya, tanggapannya mungkin bisa lebih detail untuk melanjutkan ini gitu. Dari bidang pariwisata kami beri kesempatan, enggak? Atau dari Disporat Budpar yang bisa mewakili? Izin Pak, sebelumnya kasih sama kabinnya ada WFO gitu ya. Sekarang saya lagi. Udah. Halo. Halo. Budpar. Wah, udah ada nih, Pak. Halo. Pak Kapit, Muhammad. Mangga diatur, Pak. Mau seperti apa? Karena ini cukup menarik. Sudah dibuatkan platform yang luar biasa nih, Pak Kapit. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf terlambat karena tadi urusan KNP dulu. Dan alhamdulillah kami dari bidang Budpar sudah biasa ngobrol dengan Bu Haji Winanti, Kominfo dan lain-lainnya. Urgensi, kami sangat berterima kasih kepada STMIK Insan Pembangunan yang support luar biasa kepada pengembangan pariwisata Kabupaten Tangerang. Target utama kami, Pak, sekarang ini Disporat Budpar sedang melegal standingkan beberapa destinasi wisata yang ada di Kabupaten Tangerang. Itu yang pertama, Pak. Rencananya tahun 2021 ini kami akan melegal standingkan destinasi wisata PPIC yang ada di Legok, Sekolah Kembangan, Pak, itu Pak. Dengan sebutan daerahnya adalah Wisata Edukasi Dirgantara. Yang kedua, kami juga akan support dalam bulan September ini Taman Mangrove di Ketapang akan kami jadikan legal standing destinasi wisata kepunyaan Kabupaten Tangerang. Halo? Tes? Halo? Terdengar dengan jelas, Pak. Oke. Tetapi tetap di masa pandemi ini 2021 ini kami akan tetap bekerja sama dengan semua pihak untuk mengenalkan objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Tangerang. Tapi kami fokus akan mencoba melegal standingkan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Tangerang supaya kami mudah dalam pengembangan wisata kedepannya melalui dana APBN, APBD atau yang lainnya. Mungkin itu Pak yang dari Disporat Budpar. Mohon doanya, mohon koordinasinya, mohon kerjasamanya supaya Disporat Budpar bisa mengembangkan, mengelola kawasan industri atau destinasi wisata yang selama ini belum terintegrasi dengan kabupaten. Itu aja dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Kabit. Jadi sebenarnya kan sudah dibuatkan blueprint lah dari STIMIK ini, walaupun mungkin dari Disporat Budpar sendiri juga sudah mempunyai lah database tentang itu. Tapi kami mohon yang sudah expose oleh STIMIK ini menjadi masukan yang baik untuk Disporat Budpar. Gimana caranya bisa mengisi apa yang tadi sudah disampaikan. Nanti mungkin bisa dijelaskan lebih detail ke Kominfo terkait dengan sistem yang sudah dibangun. Tetapi apa yang akan coba diangkat yang di tahun ini terkait dengan tempat-tempat wisata, kami dari Bapeda juga sudah mulai masuk ke kecamatan untuk sedikit memperkenalkan yang sudah ada. Misalnya kita punya Tebing Koja lah, kita punya makam keramat Solear begitu. Nah, tadi kan kalau dari Kominfo, dari STIMIK kan cukup lengkap ini, Pak Kabit. Ya. Jadi kami berharap dari bidang pariwisata bisa mensikapi ini secara serius atau bahkan nanti bisa lebih intens lagi untuk bisa berkomunikasi dengan STIMIK, gitu. Terkait dengan yang tadi kayak mangrove segala, kami minggu kemarin kita diskusi dengan Dinas Perikanan. Memang mereka juga menyatakan itu bukan ranahnya
perikanan, karena memang itu harus dikelola oleh pariwisata gitu. Nah ini mohon masukan-masukan seperti ini menjadi bahan untuk pariwisata gitu, Pak Kabid. Siap. Izin Pak, Ya. kami terus menerus Pak, baik dari link yang ada di Dispora maupun yang lain-lain, koordinasi dengan STMIK Insan Bangunan dalam rangka promosi pariwisata kabupaten Pak. Yang kedua, kami juga koordinasi dengan Universitas Muhammadiyah Tangerang Pak dalam rangka ekrafnya. Sudah kami lakukan. Cuman di sini kami pun mohon sokongan dari Kominfo untuk menyamakan yang namanya bahasa komputer itu dengan STMIK dan lain-lainnya. Itu udah clear Pak. Semua akan kami genjot di masa pandemi ini bagaimana masyarakat Tangerang minimal wisatawan lokal masuk ke kami. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi yang saya tertarik tentang mangrove Pak, ketapang. Ya. Ya Pak, dalam regulasi pariwisata itu kan dikelola oleh 3 pihak bisa Pak. Oleh pusat, pemerintah, oleh perusahaan, ataupun oleh BUMDes. Artinya yang sudah ready sekarang itu adalah kerjasama Pemda dengan PTIC mengelola destinasi wisata edukasi dirgantara. Clear Pak, itu satu Pak. Yang kedua, kami sedang berusaha berkoordinasi dengan Bapeda dan Dinas Perikanan, biarlah pengelolaan mangrove secara utuh oleh Dinas Perikanan. Tapi tolong kami diberikan SK Bupati yang menyatakan menunjuk Dispora Budpar sebagai pengelola destinasi wisata kawasan mangrove. Berikutnya kami pun akan merangkai koordinasi berikutnya dengan BUMDes untuk pengelolaan di lapangan dan lain-lainnya. Semua on schedule Pak, dengan segala keterbatasannya Pak. Karena ngajegang yang lain-lainnya. Tapi kami dari Forabudpar mudah-mudahan 2021 ini Tangerang punya destinasi wisata yang tidak hanya menampilkan keindahan alam atau budayanya, tetapi minimal legal standing ada, dan harapan kami infonya 2021 ini hibah pariwisata akan muncul. Ya, semoga doanya Pak, 2 lokasi itu akan kami support sebagai bentuk perhatian Pemda pada destinasi wisata. Itu mungkin Pak. Ya, terima kasih Pak Kabid. Sebelum kita melangkah ke arsiteknya aplikasi, mungkin yang terkait dengan destinasi ini kita berikan kesempatan untuk diskusi dari teman-teman yang hadir. Pak Kabid mau menyampaikan Pak Kabid? Atau Bu Kabid Hitam atau Bapak Ibu yang ya, ini biar satu. Yang tadi Pak terkait dengan mangrove. Mangrove kemarin kan dia minta semacam perbu atau SK untuk boleh saya ini sebentar ya Pak? Boleh silakan Bu Win ya. Kita sharing saja Pak, sharing ya. Untuk STIMIK Insan Pembangunan sendiri kami siap dan memang sudah selesai ya, sudah 90% selesai semua aplikasi. Jadi aplikasi kami sudah siap Pak. Hanya kami minta kami dijembatani dengan apa namanya Dinas Pariwisata dan Kominfo supaya apa yang kami lakukan ini memiliki kebermanfaatan, Pak. Jadi apa namanya kami mahasiswa ya dengan tim kami sudah membangun semua yang kira-kira dibutuhkan. Dengan sebelumnya juga kami melakukan tidak serta-merta langsung membuat, tetapi juga kami melakukan riset dulu Pak, walaupun riset itu hanya kecil-kecilan dan menghasilkan satu kesimpulan yang tadi saya sampaikan. Saya berharap hari ini saya mendapatkan apa namanya keputusan bahwa standar apa yang harus kami lakukan supaya ini bisa kebermanfaatannya ada, Pak. Apakah aplikasinya harus menggunakan apa, arsitekturnya harus menggunakan apa. Makanya kemarin saya juga menyampaikan ke Pak Samsul supaya ada bagian teknis yang
dari pengelola platform yang ada di Kominfo supaya kami bisa menyesuaikan dengan segera, dan kami sudah siapkan platformnya ini ya Bapak Ibu, nanti tinggal kami serah terimakan gitu. Kami akan serah terimakan kalau memang sudah selesai, standarisasinya sudah sesuai dengan apa yang ada di Kominfo saat ini, yang di Pemda saat ini, dan harapan kami adalah segera menserah terimakan, Pak. Itu saja, Pak Joko. Terima kasih. Ya. Oke, sudah kami terima, Bu. Mungkin kalau dari destinasi tadi, dari bidang pariwisata sudah mengiyakan kalau tadi yang disampaikan Pak Kabit, artinya sudah menerima apa yang sekarang diekspos oleh STMK dan hasil temuannya itu. Kemudian sekarang kita langsung aja ke Kominfo terkait dengan arsitektur aplikasinya. Tadi diminta oleh Bu Win bagaimana terkait sistem ini apakah sudah bisa sudah standar di Kominfo atau belum gitu. Nah, ini saya serahkan sepenuhnya ke Kominfo untuk bisa memberikan kritisannya gitu. Maka dari Kominfo yang hadir, Bu Farah atau yang lainnya. Mohon izin mungkin Pak Bambang, Pak Kabit, silakan Pak, mungkin dibuka dulu Pak. Ya. Silakan Pak Bambang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Saya kira nanti teknisnya yang detail Bu Farah yang akan menjelaskan, dan tadi ada permintaan standar-standar. Saya kira nanti di Bu Farah di bidang aplikasi sudah disiapkan, sudah ada. Kalau saya tadi menyimak, saya berharap memang teman-teman STIMIK sebelumnya sudah ketemu dengan Diskominfo gitu ya, terkait persyaratan-persyaratan. Kalau secara keseluruhan tadi menyimak apa yang sudah dibangun oleh teman-teman STIMIK itu sebagian besar memang sudah diadop oleh sebagian besar sudah memenuhi di aplikasi ya. Tapi detailnya nanti mangga Bu Farah yang menjelaskan. Hal yang ingin saya sampaikan teman-teman khususnya dari STIMIK, pertama yang harus kita pegang adalah prinsip-prinsip dari aplikasi tadi, misalnya prinsip integrasi, interoperabilitas dan sebagainya. Nah tadi alhamdulillah untuk Android itu sudah ada API ya, Application Programming Interface. Nah ya alhamdulillah. Tapi nanti kalau teman-teman STIMIK bisa berkomunikasi dengan Bu Farah khususnya, mungkin di Bu Farah itu ada lagi bagaimana mengintegrasikan antara satu aplikasi yang udah ada di kami dengan yang dibangun oleh teman-teman STIMIK, sehingga integrasinya dan interoperabilitas ini benar-benar tercapai gitu ya. Kemudian yang keduanya dari sisi medsos, mungkin karena memang kemarin-kemarin koordinasi dengan kitanya kurang intens begitu. Saya berharap medsos ini didaftarkan dulu di Diskominfo ya, yang tadi medsos wisata Tangerang itu, agar nanti pas itu keluar ini sudah formal milik kabupaten ya. Jadi diharapkan ini segera nanti koordinasi dengan, di kami ada bidang IKP ya. Nanti silakan koordinasi oleh teman-teman di sana yang mengelola medsos. Jadi nanti tidak lagi misalkan ada medsos yang Tangerang tetapi swastanya gitu ya. Jadi ini dalam hal ini teman-teman STIMIK dan Dispora Budpar nanti silakan ke dinas untuk mendaftarkan medsos ini. Keduanya di bidang infrastruktur pun di kami di Diskominfo bisa memfasilitasi hosting. Nah kalau tadi kan yang web yang ada itu masih com ya, masih .com gitu ya. Nah ini teman-teman wisata teman-teman dari STIMIK mungkin karena kemarin kurang ketemuan dengan kita, maklum lagi PPKM ya. Ini saya yakin di Bu Farah sama di teman-teman infrastruktur bisa difasilitasi Bu. Jadi di kami ada hosting bisa. Ini Bu Farah nanti yang bisa menyampaikan. Jadi ya kalau dari saya tolong nanti lebih ke koordinasi terkait daftar medsos Bu ya. Daftar medsos tolong nanti didaftarkan di kita biar menjadi formal. Kemudian sebagai pembukaan tadi saya mencatat sebentar satu lagi. Oke, yang terkait prinsip aplikasi itu ya. Jadi alhamdulillah tadi sudah ada API.
Nah, nanti tolong yang API ini dikoreksikan dengan Bu Farah ya di bidang aplikasi, karena setahu saya di bidang aplikasi itu ada server sendiri untuk API ini. Sehingga nanti kalau ada aplikasi lain yang ingin menggunakan data-data wisata, tidak lagi perlu coding dan sebagainya, cukup menggunakan API ini. Nah, saya kira sebagai pembukaan, koordinasi dengan kami antara Dispora, kemudian Streaming, juga Diskominfo, ini harus lebih intens lagi nih, ya. Setelah ini semangat Bu Farah, dilanjut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saya lanjut ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Bambang yang sudah membuka dari Diskominfo. Saya Farah mewakili dari bidang aplikasi. Salam hormat dari pimpinan kami atas nama Diskominfo kepada Bapeda, tim dari SMIK Insan Pembangunan. Terima kasih sudah dengan niat tulus yang ngebantu Pemda gitu. Saya sih sangat appreciate sekali, terutama mohon izin Ibu Winanti, terima kasih. Saya seterharu sekaligus mengenang itu tadi penjelasan Pak Nana, jadi ingat mata kuliah zaman dulu ya. Mungkin Ibu Winanti dan saya nggak jauh beda kali ya Bu ya. Kita jadi ingat kembali flashback mata kuliah rekayasa software, mata kuliah manajemen instalasi PDE gitu kan. Saya jadi ingat lagi gitu kan. Jadi apa sih flashback ya, bahwa memang kami Kominfo memang diberi tugas nih dari Bapeda gitu loh Ibu, bahwa kita itu bertugas untuk sekarang ini dalam rangka memfasilitasi OPD dan dinas-dinas terkait lah gitulah, untuk bisa merangkum apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat kita gitu. Jadi mulai dari tahun 2020 itu kita sudah sampaikan ke Bapeda betapa Kominfo itu memikirkan langkah-langkah strategis gitu untuk gimana setiap aplikasi yang dibuat itu bisa terus berkelanjutan, bisa terus dikembangkan tanpa membuat aplikasi baru dengan database yang sama gitu. Itu dari 1 tahun yang lalu sudah saya jelaskan sebetulnya ke Bapeda. Mungkin mohon izin Pak Samsul sama teman-teman di tim bidang ekonomi ya, udah bosan kali mungkin mendengar saya, karena betapa beratnya gitu ya infrastruktur di pemerintah apabila setiap dinas membuat aplikasi yang berjenis sama dan mempunyai database yang sama gitu. Jadi kita di Kominfo ini dalam rangka merangkum semua itu gitu. Oke, tadi saya langsung kepada penjelasan tadi ya, dari mohon izin mungkin Pak Bambang sudah membuka bahwa sosial media yang memang kita punya itu kebetulan baru 34.000 Bu followernya, baik Instagram terus YouTube juga baru seberapa gitu kan, tapi memang alangkah baiknya dari setiap program-program yang dibikin sama pemerintah itu dalam satu promosi yang sama gitu loh. Jadi masyarakat itu memang kan tidak mungkin hafal setiap setiap sosial media yang dipunyai oleh masing-masing dinas. Kenapa memang kita lagi berusaha menyatukan bahwa pakai satu nama saja, pakai satu platform saja. Kenapa? Karena tidak mungkin masyarakat bisa mencari gitu loh orang kebutuhan dia dalam berbeda-beda nama gitu. Jadi dalam rangka itu memang kita sebetulnya dalam proses edukasi untuk menyatukan semua itu gitu. Nah, dari sisi sosmed mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bambang, kita memang punya bidang sendiri Bu, bidang komunikasi, bidang informasi dan komunikasi publik. Jadi untuk segala hal yang berbau yang dilakukan oleh Kabupaten Tangerang, baik itu berita, baik itu promosi, baik itu apapun gitu, bisa kita promosikan secara masif gitu dalam satu sosmed yang dipunyai Kabupaten Tangerang, selama itu bukan dari sisi government to business atau business to government. Jadi memang ada pembatasan di situ, artinya kalau G2B atau B2G itu memang tidak diperbolehkan dalam website pemerintah. Yang saya sampaikan ini beririsan langsung dengan gimana sih sebetulnya
e-commerce kita yang akan kita buat dalam rangka mempromosikan segala sesuatu yang dibuat sama dinas-dinas terkait gitu kan. Gimana caranya tidak bersinggungan dengan aturan. Gitu. Jadi memang ada pembatasan, mungkin itu akan pembahasan lebih lanjut ya dari sisi nanti berkembang menjadi transaksi apa segala macam, itu aturan yang berbeda mungkin. Nanti itu akan kita bicarakan lebih lanjut. Lalu masuk ke tadi yang dijelaskan oleh Pak Nana ya. Saya senang sekali sih kalau aplikasi sudah selesai gitu ya. Selama aplikasi selesai dan diisi oleh dinas yang terkait gitu kan, saya sangat senang sekali bahwa aplikasi itu bisa berdaya guna. Dari sisi pemrograman sebetulnya nggak ada masalah ya selama itu niat baik dari STMIK pembangunan gitu ya, walaupun framework-nya apa gitu ya, selama itu berada dalam back end kami tidak masalah karena dengan adanya Perda SPBS sebetulnya kita mau membuat standarisasi gitu. Cuma karena keterbatasan SDM programmer kita harus nggak bisa egois bahwa semua harus pakai Laravel, semua nggak boleh pakai yang lain selain Laravel. Kan tidak bisa seperti itu sebetulnya. Jadi memang kita pilah-pilah. Untuk saat ini untuk standar framework aplikasi memang masih kita bebaskan Bu, terus terang. Jadi memang ada sebagian besar programmer kami itu memakai Laravel. Sebagian besar, hanya cuma sedikit yang memakai CI gitu kan. Nah, yang kedua lagi untuk kalau database MySQL rata-rata sama semua pakai MariaDB juga hampir sama, semua nggak ada masalah. Untuk yang front end-nya dari sisi mobile-nya sama juga, kita juga pakai Flutter, sebagian besar programmer kita pakai Flutter, pakai Dart juga sama. Artinya kalau dari sisi itu nggak ada masalah sebetulnya. Jadi sebetulnya pemerintah sudah dalam rangka mengembangkan aplikasi publik. Jadi aplikasi publik yang kita punya itu memang sebetulnya kan kita memikirkan gimana sih sebagai masyarakat Kabupaten Tangerang maupun masyarakat non Kabupaten Tangerang yang berurusan atau mengusahakan sesuatu atau apapun itu berhubungan dengan layanan pemerintah Kabupaten Tangerang gitu. Gimana sih caranya supaya itu terangkum dalam satu platform? Artinya kita punya satu data masyarakat gitu loh. Jadi nggak lagi dinas itu berpikir untuk bantuan sosial data masyarakatnya ini, untuk pariwisata data masyarakatnya ini. Kira-kira kalau kita rangkum, kita screening lebih dalam lagi sama sebetulnya. Jadi itu yang akan kita rangkum. Biarkan data masyarakat itu menjadi satu saja. Nanti masyarakat yang mau melihat rekreasi datanya cuma itu. Jadi masyarakat satu, jadi one to many gitu loh. Jadi prinsip kita memang semua akan kita satukan dalam satu platform layanan publik, satu platform layanan masyarakat. Untuk back end di belakangnya mau jungkir balik 200 aplikasi nggak ada masalah selama kita bisa berkomunikasi dalam API. Jadi sebetulnya itu sudah sangat bagus banget Bu. Kalau misalnya memang sudah ada nanti Dinas Pariwisata yang mengisi konten-konten dalam aplikasinya dengan bantuan kita ya, nanti akan kita bantu. Tapi untuk di front end, di mobile-nya itu saya berpikirnya cukuplah satu database masyarakat yang kita punya. Jangan lagi nanti ada database ganda lagi karena itu nanti akan memberatkan infrastruktur kami gitu loh. Saya akan diomel ini bidang infrastruktur bahwa servernya ini itu melulu Bu Farah kapasitasnya habis terus gitu kan. Karena datanya jadi analisisnya adalah masyarakat itu dimudahkan dengan mengurus segala sesuatu dalam satu genggaman. Sebetulnya itu. Jadi benang merahnya itu kita akan bertemu dalam satu data masyarakat yang sama gitu loh Bu. Jadi untuk aplikasi yang sudah dibuat ini sangat bermanfaat, tapi memang kita akan bertemu, kita akan ambil aplikasi webnya saja. Karena aplikasi mobile masyarakat itu sudah kita punya gitu. Jadi nanti ini akan kita bicarakan mungkin secara teknis lebih lanjut ya. Mungkin teman-teman dari STMIK, saya sebenarnya mengucapkan terima kasih sekali nih bahwa sudah selesai gitu. Cuma alangkah baiknya apabila nanti itu kita bisa berkolaborasi dari sisi itu. Gitu. Jadi kami Kominfo sebenarnya lagi merangkum semua gitu. Jadi apa sih sebetulnya yang diinginkan masyarakat?
baik masyarakat Kabupaten Tangerang maupun masyarakat non Kabupaten Tangerang. Apa sih mereka bisa lihat apa sih gitu? Mereka bisa apa sih kemudahan yang diberikan? Mungkin teman-teman STMIK Insan Pembangunan sudah paham, sudah sangat paham bahwa kenapa sih mungkin sekarang Bukalapak atau Tokopedia bergabung dengan Gojek. Kenapa sih harus begitu? Iya kan? Karena memang nggak ada lagi sekarang sekat-sekat itu memang sudah menjadi menjadi satu keharusan sebetulnya. Karena itulah kemudahan yang kita berikan. Jadi nanti ke depannya tidak ada lagi pengkotak-kotakan bahwa ini aplikasi dinas ini aplikasi. Selama berhubungan dengan layanan publik kita gabungkan jadi satu. Untuk aplikasi belakangnya di back end-nya mau jungkir balik 200 aplikasi nggak ada masalah. Karena itu bisa kita tampilkan dalam satu front end yang sama sebetulnya. Kira-kira sih itu ya yang dari sisi aplikasinya. Lalu kembali lagi tadi kalau misalnya nanti memang ini mengembangkan menjadi e-commerce, menjadi ada transaksi di dalamnya, memang ada aturan yang memang diharuskan pemerintah itu tidak boleh untuk langsung dari aplikasi dari aplikasi pemerintah bisa membayar A, itu nggak boleh. Itu ada aturan jelas, guys. Tapi kan ada penghubung di tengah yang memang kita bisa usahakan tuh, Bu. Itu saya pikir pembatasan untuk host to host perbankan dan host to host PJSP dan lain sebagainya itu saya berpikir nantilah itu pembahasan teknis lebih lanjut. Tapi dengan adanya aplikasi yang sudah dibangun ini, saya sih sebetulnya sangat berterima kasih apabila Dinas Pariwisata bisa memakai ini sebagai satu platform digital mereka. Saya dari sisi Kominfo itu akan membantu dari sisi data publiknya gitu. Seperti yang Pak Jokowi bilang kan sekarang tuh emang waktunya untuk kolaborasi. Tidak ada disiplin ilmu yang mampu gitu memahami semua urusan. Gitu. Jadi alangkah baiknya mungkin Bapeda bisa memfasilitasi, bisa nanti kita bertemu lagi dalam hal teknis ya. Mungkin kalau hal mungkin mengenai pengembangan kawasan wisata itu saya sudah percayakan lah sama Dispora Budbar dan Bapeda. Dari sisi teknisnya saja nih, mungkin saya dengan STMK Pembangunan akan berbicara lagi lebih lanjut dari sisi gimana sih kita mengintegrasikan ke aplikasi publik kami, gimana sih nanti transaksi elektronik bisa berjalan, gimana sih nanti yang lain-lainnya itu bisa langsung berlanjut. Kira-kira mungkin seperti itu penjelasan teknis dari sisi kami. Apabila ada yang mau ditanggapi atau nanti ada pertanyaan yang lebih lanjut, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, moderator. Ya, silakan Pak Bambang, Pak Kabit. Ya, menambahkan sedikit yang disampaikan Bu Farah ya, betul. Memang kita harus one gate gitu ya, satu pintu saja. Termasuk tadi yang mobile-nya. Jadi saran kami memang nanti yang mobile yang sudah dikembangkan oleh Steamik itu bisa dikoneksikan dengan Bu Farah untuk bisa masuk di dalam mobile yang aplikasi atau yang sudah ada mobile yang di Bu Farah. Kemudian Diskominfo itu bisa memfasilitasi. Nah ini mungkin penting buat Steamik dan teman-teman lain ya. Yang bisa difasilitasi oleh Kominfo adalah satu misalkan hosting itu bisa oleh kami fasilitasi. Kemudian menyiapkan server itu di kami bisa. Kemudian tadi obrolan terkait standarisasi aplikasi ya. Di kami kalau tidak salah ada perbub tentang standarisasi aplikasi. Dan kalau lihat ke tadi penjabaran teman-teman Steamik, hampir sepenuhnya itu sudah memenuhi itu. Sudah ada framework-nya misalnya ya. Karena kalau 4 tahun yang lalu banyak aplikasi yang dibangun oleh PD itu masih pakai native pakai asli native coding gitu. Nah, sekarang udah pakai framework alhamdulillah. Apalagi ini menggunakan coordinator yang sudah teman-teman tenaga ahli sini udah paham banget. Kemudian fasilitas yang bisa disiapkan oleh Kominfo adalah adanya pentest ya, karena gini, aplikasi yang akan digunakan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang itu harus melalui salah satu tes. Nah, salah satunya yang digunakan oleh kami adalah pentest atau penetration testing. Nah, teman-teman STMIK pasti paham lah. Jadi aplikasi yang ada yang mau digunakan oleh Kabupaten Tangerang, salah satunya ini harus oleh tim infrastruktur itu harus dipentes. Nah ini yang bisa dilakukan oleh Diskominfo terkait aplikasi yang dibangun oleh STMIK. Sekali lagi aplikasi yang sudah disiapkan oleh STMIK, kalau menurut pandangan kami ini sudah secara standar itu sudah bagus. Tinggal mengkomunikasikan
yang mana yang bisa ditandem ke Bu Farah tadi ya, yang bisa diintegrasikan atau bahkan di interoperabilitas. Kemudian di kami itu ada webnya pun sudah terintegrasi yang di kami ya, Bu Farah mungkin bisa menjelaskan. Nah, antara web yang di kami dengan web tadi yang wisata yang sudah disiapkan, ini juga bisa diobrolkan tuh, ya bisa saling ngobrol by system ya, bukan ngobrol kita, by system. Misalnya data yang ada di atau info yang ada di webnya webnya wisata ini tanpa harus input ulang juga tampil di web kita. Ini kan secara teknis bisa tuh, dan Bu Farah itu sudah bisa paham. Sekarang demikian tambahannya. Terima kasih. Mangga dilanjut. Ada tambahan lagi dari Kominfo untuk lebih melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kabid sama Bu Farah terkait dengan arsitektur aplikasinya. Masih ada lagi dari Kominfo? Kalau sudah tidak ada, cukup. Kalau tidak ada, justru kembalikan ke pariwisata terkait dengan kesiapannya. Ini dari dua sisi sudah cukup jelas ya. Jadi sekarang eksekutornya ada di Kominfo. Banyak harapan yang kita hidupkan di situ untuk implementasi dari program ini. Mungkin dari pariwisata masih gabung. Karena ini cukup penting. Jadi peran dari pariwisata sendiri yang kita harapkan untuk bisa maksimalkan apa yang sudah ada di STIMIK ini. Pak Kabid Pariwisata. Halo? Pak Kabid? Atau kalau mungkin iya, mau tidak mau kita paksa untuk menerima, artinya. Halo. Ya, siapa Kabid? Ya, gimana Pak Joko, gimana? Ini dari Kominfo juga sudah memberikan sinyal yang cukup bagus dan sudah mungkin garis besarnya sudah bisa menerima sistem yang sudah dibangun oleh STIMIK ini. Nah, ini saya kembalikan ke pariwisata untuk ranah eksekutornya, karena kami berharap banyak dengan Dinas Pariwisata. Ini sudah ada program yang dibuat oleh STIMIK, kemudian Kominfo juga sudah bisa menjembatani untuk ini bisa dijadikan aplikasi kabupaten. Dari Dinas Pariwisata atau dari bidang pariwisata? Pada intinya kami siap Pak Joko untuk berkolaborasi dengan semuanya, dan sudah pertemuan beberapa kali Pak dengan Bu Wanti dan UMT. Intinya kita siap, mumpung pandemi di 2021 ini kita siapkan segala sesuatu untuk kemajuan, legalitas, dan pengembangan pariwisata Kabupaten Tangerang step by step. Itu Pak Joko lah. Oke, siap. Jadi ternyata sudah di belakang layar sudah cukup intens ya. Ya, betul. Ya. Terima kasih Pak Kabid. Ya. Oke. Bagi hosting. Silakan Pak Kabid. Ya. Ya, ini mumpung ada teman-teman Dispora saya lupa. Berkaca dari pengalaman selama ini kami melihat aplikasi yang ada di perangkat daerah gitu ya. Biasanya dibuat 3 bulan loss, sudah hilang gitu ya, tidak ada. Jadi kami berharap teman-teman khususnya di Dispora harus fokus terhadap kontennya nih. Jangan sampai sudah dibangun konten terbengkalai. Ini banyak di perangkat daerah lain yang seperti itu. Jadi ini harus fokus, bila perlu dibuatkan tim untuk konten Pak Kabid Dispora ya, yang mengelola kontennya. Karena saya yakin teman-teman sendiri tidak bisa setiap hari, setiap tahun mengolah itu ya. Jadi harus ada yang fokus, kemudian dibuatkan tim lah yang sekiranya bisa mengolah konten ini. Isi webnya, bagaimana melayani penanya dan sebagainya. Jangan sampai sudah ada secara teknis bagus, tetapi saat dilaksanakan tidak ada yang menggawangi begitu ya. Pesan ke teman-teman Dispora. Terima kasih.
Ya. Siap, Pak Bambang. Saya jawab, host. Saya jawab. Kita berbicaranya Dispora baru, Kabin AGUE, jadi siap untuk semua. Kita coba kolaborasi dengan Bu Tini, kebetulan senior saya, dan dari yang utamanya dari luar. Kami punya prinsip, Pak Kadis pesan, keluar saja perguruan tinggi sudah banting tulang yang kita tidak bisa membuatnya. Maka dari itu kami dengan Bu Anti, dengan UMC selalu ke kantor. Sayanya belum pernah ke sana, dan kalau ke kantor pun saya kasih untuk kemajuan ini. Tinggal nanti kami Pak Bambang di Budpar dengan segala keterbatasannya akan ke Pak Bambang, Kominfo khususnya kami siapkan, jangan sampai habis gelap terbit terang. Terus itulah. Jadi ini kontennya dikit dari STMIK ini kami akan pelihara, kami akan siapkan operatornya, dan ini continue untuk pengembangan wisata Kabupaten Tangerang. Itu Pak Bambang. Siap, oke itu luar biasa ini Pak Kabid Pariwisata. Mungkin kami kasih kesempatan teman-teman yang di ruangan Bapeda untuk bisa memberikan diskusinya, memberikan kritisannya telah apa yang sudah disampaikan oleh STIMIK sama Kominfo. Bangga, Bu Kabid Litbang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali kepada Ibu Winanti ya, Bu. Sudah sering berhubungan dengan kami. Ini salah satu wujud dari Tridharma Perguruan Tinggi Ibu terhadap kami. Nah, kami dari bidang Litbang memang selalu memacu inovasi ya. Inovasi di OPD. Memang kemarin dari semua OPD, Dispora Budpar ini termasuk yang belum ada inovasi yang dikomitmenkan dengan Bapak Bupati Tangerang. Nah, oleh sebab itu dalam kesempatan ini saya mendorong Dispora Budpar nanti untuk menjadikan ini sebuah inovasi digitalisasi wisata. Misalnya bisa disingkat misalnya SIDITA, sistem digitalisasi wisata gitu ya. Nanti benar-benar ini merupakan komitmen yang akan dikerjakan oleh Dispora Budpar, kontennya diisi dan disosialisasikan kepada penggerak pariwisata di semua Kabupaten Tangerang, misalnya kelompok sadar wisatanya ataupun dengan elemen-elemen lainnya, sama-sama dibangkitkan sebagai monumental untuk menggerakkan pariwisata di Kabupaten Tangerang. Terima kasih juga dari Diskominfo ya tadi Pak Bambang Bu Farah, yang nantinya akan bersedia bersinergi. Mungkin nanti bisa dibuatkan media untuk pentestnya ya, Bu Farah. Biasanya seperti kami kemarin kan sepakat ada pentestnya dibuatkan saja nanti grup WA-nya seperti apa perbaikan-perbaikannya. Nah, kalau sudah selesai, biar nanti dari STIMIK segera menyerahkan ke Dispora Budpar untuk bisa running ya seperti itu. Jadi Bu siapa tadi yang di Dispora Budpar, mohon ini dijadikan inovasi dari Dispora Budpar untuk didaftarkan kepada kami, karena memang kita selalu mengisi indeks inovasi daerah. Nah, kami inginkan indeks dari Dispora Budpar ini akan menambah nilai indeks di Kabupaten Tangerang. Mungkin saja. Terima kasih Bu Kabid Litbang. Mungkin teman-teman yang lain, Pak Kabid Ekonomi, Pak Farhan. Ya, mungkin dari yang ada di ruangan ini sudah cukup. Mungkin yang ada di online, Bu Selvi, Pak Haji Bukhari, atau dari STIMIK-nya sendiri. Oh, Bu Titik, silakan Bu Titik. Halo, Bu Titik. Bu Titik, Bu Titik ini. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Takut salah nulis, Bu. Takut salah nulis, Bu. Salah nulis ya. Oh nulis iya, iya. Gitu, kan? Nanti Pak Joko yang ganti ya sama Pak Kabid Samsul.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini kebetulan sekali nih Pak Kabit, ada Pak Kabit Dispora, kemudian ada rekan saya juga Bu Nani ya, Bu Nani Mulyani kan ya, kasih Disporanya ya sekarang ya. Nah begini nih Bu Nani dan Pak Kabitnya Pak Mamat Matlubi, kebenaran kita berjumpa lagi di sini. Jadi gini. Terkait dengan Dispora Budpar itu kan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Untuk pemuda olahraganya memang alhamdulillah sudah terlihat, hanya tinggal Budparnya, budaya pariwisata. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saat ini kami di bidang statistik itu mengelola data statistik sektoral terkait data-data yang ada di OPD masing-masing. Nah, untuk data ya berangkat karena segala sesuatu ya, jangan sampai kita kerja terus, berproses terus, tapi hasilnya nggak ketahuan karena datanya nggak ada gitu. Jadi proses perkembangannya itu tidak terlihat. Nah, saya pikir tadi Pak Kabit sudah menyampaikan bahwa pariwisata sudah mulai berusaha untuk digerakkan. Nah, alangkah baiknya dari start awal ini kita gunakan prinsipnya seorang dokter. Jadi bekerja sambil mencatat. Jadi jangan sampai apa yang kita kerjakan itu tidak kita catat. Nah, data statistik sektoral yang ada, yang seharusnya ada di bidang pariwisata itu kan antara lain data kunjungan wisata, data kelompok pengelola pariwisata, kemudian potensi objek wisatanya, kunjungan wisatanya, dan akhirnya diharapkan PAD sektor pariwisata. Kan Dispora ke depan diharapkan bisa menjadi OPD penghasil apabila sektor pariwisata ini benar-benar dibenahi. Pariwisata bisa menjadi salah satu target dari peningkatan PAD Kabupaten Tangerang. Nah, saat ini keterisian data dari Dispora Budpar sendiri hanya 7%. Keterisian data terendah dari seluruh OPD Kabupaten Tangerang, yang dimana datanya itu hanya terisi terkait dengan pelatih, jumlah atlet, jumlah prestasi olahraga saja. Salah satu yang tadi elemen-elemen data yang di bidang pariwisata itu sama sekali belum terisi. Kami harapkan dimulai dari sekarang data-data tersebut dapat benar-benar terekam. Sekali lagi, supaya kita tidak sia-sia melakukan sebuah proses peningkatan pariwisata di Kabupaten Tangerang. Nah, karena setelah data kami dapatkan, itu biasanya kami melakukan hasil analisis dengan time series, melalui time series. Jadi per tahunnya itu akan kita bisa melihat apakah ada peningkatan terkait dengan berbagai sektor yang ada di Kabupaten Tangerang. Mungkin itu saja Pak Kabit Dispora dan Ibu Kasihnya, kami mohon agar data sektoral benar-benar dapat diakumulasikan, dapat terangkum, dapat terekam, sehingga ke depan perkembangan pariwisata dapat benar-benar terlihat. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan sedikit boleh, Pak ini tim dari silakan Bu Farah, ya. Silakan Bu Farah ya. Sebetulnya apa yang diinginkan Ibu Titi itu, saya yakin teman-teman STMIK bisa menjawab ini apabila aplikasi pariwisata ini bisa berjalan dengan baik. Artinya data analisis, data analitik dari proses ini kan bisa terlihat ya secara periodik apabila betul-betul memang aplikasi yang memang dibangun ini bisa dipergunakan oleh teman-teman dari Dinas Pariwisata dan nanti teman-teman tim lainnya gitu. Artinya saya sebetulnya berharap memang sama seperti ini loh. Saya ingin bahwa destinasi wisata atau grand design wisata Kabupaten Tangerang itu betul-betul difikirkan secara bersama gitu. Artinya saya berkaca pada destinasi wisata di daerah lain ya. Contoh nggak usah jauh-jauh di Jakarta deh. Orang nggak ada yang bosen tuh ke Ancol. Kalau boleh dibilang dari saya kecil sampai saya
umur segini orang nggak ada yang bosan tuh Ancol gitu. Mungkin di Jogja atau jadi ada hal-hal yang memang harus dipikirkan secara masif gitu, secara betul-betul yang memang menjadi grand design kita. Ini bukan cuma sekedar wacana, bukan sekedar teori, dan memang harus bersama-sama gitu. Mungkin dari sisi STMIK Pembangunan sudah mikir ini digitalisasi pariwisata itu akan berefek pada gimana sih pemerintah bisa tahu siapa aja yang datang ke destinasi pariwisata A jam segini, terus dia bayar apa aja, kan semuanya bisa terangkum dalam data analitik kita. Kan kurang lebih seperti itu ya mungkin ya ibu-ibu, bapak-ibu sekalian. Nah itu saya pikir grand design-nya Bapeda memang sudah punya gitu loh. Nah saya pikir implementasi ini nggak bisa setengah-setengah, karena sangat sayang sekali terus terang saya tuh salah satu penggemar datang ke Pasir Putih di Pantai Indah Kapuk 2 ya, PIK 2 kebetulan masih gratis, jadi saya seneng-seneng saja, dan saya nggak nyangka ternyata destinasi wisata Kabupaten Tangerang di Pantai Indah Kapuk 2 itu ternyata sudah terinformasi secara masif loh. Teman-teman saya yang dari Depok, mereka datang loh ke sana. Sampai terakhir saya kalau nggak salah habis Lebaran gitu ya, sampai kita nggak boleh masuk Bu ke sana, sampai nggak boleh masuk gitu loh, sampai pas keluar tol itu nggak boleh masuk ke daerah PIK 2 yang memang ternyata sudah full banget pengunjungnya. Itu masuk Kabupaten Tangerang, jadi ada pembatas pas di antara PIK 1 dan PIK 2 itu kan kita menuju Banten gitu, dan itu sangat keren sekali kalau kita promosikan secara baik gitu. Banyak hal yang memang saya pikir Bapeda sudah mikirin lah grand design itu. Saya dari sisi teknis akan berterima kasih apabila teman-teman terutama STMIK Pembangunan ini bisa bantu dalam mikirin untuk proses teknisnya. Jadi bisa sama-sama jalan gitu. Nah, kalau aplikasi tanpa terimplementasi sangat banyak Bu, akhirnya ya semangat bikin aplikasinya. Jadi OPD itu semangat bikin aplikasi, tapi soal implementasi itu cerita belakangan gitu. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mungkin dikembalikan lagi Bapeda. Terima kasih Bu Farah. Masih satu kesempatan lagi saya berikan, baik yang ada di ini Pak Haji Bukhari sebagai OPD pengampu Kecena. Halo. Kalau tidak mungkin karena masih ada satu kesempatan, mangga siapa yang masih memberikan masukan, baik dari pariwisata, Kominfo, STIMIK atau Bapeda, sudah tidak ada? Maaf, saya mungkin ingin menambahkan sedikit saja ya Pak ya. Ya. Terima kasih Pak Joko. Saya menyimak dari tadi yang disampaikan Kominfo sangat menarik sekali, dan ini sudah menjadi keinginan kami Pak, menjadi keinginan kami untuk tadi bertemu untuk menyamakan apa-apa saja yang nanti kami bisa kontribusikan. Nanti Bu Farah, mohon maaf, kontak nomornya tadi sudah diberikan Pak Samsul. Kami akan kontak nanti Bu, kira-kira apa yang bisa kami berikan untuk pariwisata ini. Yang jelas harapan kami sekali lagi Pak Joko dan Bapak Ibu semua dari STIMIK Insan Pembangunan, tidak lain adalah kami ingin punya kebermanfaatan untuk Kabupaten Tangerang Pak. Terus terang harapan kami yang paling dalam, apa yang kami lakukan nanti kami kalau sudah selesai ini semua, kami akan serah terimakan dengan Dispora atau ke Bapeda atau yang lainnya, silahkan monggo. Yang jelas kami minta dengan Bu Farah nanti ya, Bu Farah ya, mohon maaf, nanti akan saya kontak langsung dengan Kominfo supaya kami juga segera menyelesaikan Bapak Ibu satu pekerjaan ini gitu ya, karena pekerjaan-pekerjaan lain juga kami sudah ada di depan mata, termasuk kemarin ya Pak Joko ya, kami coba akan memberdayakan mahasiswa dan dosen untuk kegiatan Wiradesa yang kampung tematik ya, nanti
bisa masuk ke dalam aplikasi ini sekaligus. Jadi nanti semua kampung tematik akan kami masukkan juga ke e-wisata ini juga bisa nanti. Jadi sudah banyak menunggu Bapak Ibu. Semua yang hadir di sini kami harapkan untuk standarisasi tadi dengan Kominfo, saya harapkan dalam waktu dekat Bapak Ibu, kalau bisa mohon dijembatani agar kami bisa segera menyelesaikan tugas kami. Gitu aja Pak Joko. Ya, terima kasih Bu Win. Satu hal yang tadi Bu Win sampaikan terkait dengan apa kebermanfaatan Steaming Insambangun untuk Kabupaten Tangerang ini luar biasa sekali. Jadi kami dari stakeholder yang ada di Pemda cukup appreciate lah. Jadi kami tunggu untuk apa keberlanjutan dari apa yang sudah disampaikan hari ini. Kemudian karena sudah Bu Sekban, apa yang mau disampaikan sih? Ya. Oke, Bu Sekban, Sekretaris Bapeda akan memberikan apa diskusinya, kritisannya. Mangga Bu Sekban. Baik, terima kasih Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dari Bu Winati beserta jajarannya dari Insan Pembangunan, teman-teman Diskominfo, Bu Farah, Bu Titi, ada Pak Bambang, Pak Bupar, ya, Pak Mat, ya, pokoknya semangat. Apapun sekarang Dispora Bupar, Pak Mamat. Ya, walaupun saya nggak duduk di sini dari awal, tapi saya mendengarkan di ruang sebelah. Ya, saya mendengarkan di ruang sebelah karena saya harus ke sana kemarin. Mohon maaf. Tapi intinya begini teman-teman sekalian, saya terima kasih atas semangatnya semua. Semangatnya untuk membangun semua sistem manajemen pemerintahan di Kabupaten Tangerang ini. Ya, jadi ini adalah salah satu baik untuk inovasinya, baik untuk smart city-nya, baik untuk pelayanannya, semua harus memang bersemangat bersama, ya. Tetapi barangkali tadi saya mengutip ada satu hal yang bahwa sering kita tidak bisa memanage sustainability-nya, ya. Itu yang penting. Kita itu pandai meng-create, tapi memeliharanya ini sampai running well, ini sering terlupakan. Ya. Titipan saya itu sudah di-create bagus, tapi ternyata kita tidak bisa mengendalikan itu sampai jalan, sampai bermanfaat, sampai mengembang, sampai bisa dimanfaatkan oleh orang. Itu yang harus kita pertahankan itu. Bu Farah itu kreasinya udah wah, otaknya nggak berhenti, pengen begini, pengen begini. Tapi ketika itu mau dijalankan, siapa yang bertanggung jawab? Nah, berhenti tuh, ya. Nah, jadi masalahnya adalah teman-teman sekalian, ketika kita sudah mempunyai seperti ini nih, Bu Winati bantu kita, itu nggak berhenti di meja ini aja, nggak bisa berhenti di meja ini aja. Kita harus lanjutkan setelah di pertemuan ini. Bagaimana kita membuat satu template, ya, satu template pengendalian apa saja yang harus dilakukan setelah ini. Nggak bisa begitu, nggak bisa berhenti. Bu Farah ketika suatu pertemuan, ketika nanti pembahasannya apa sama. Nah nanti siapa yang bertanggung jawab? Biasanya kalau sudah pertemuan gini ya udah lupa, ya nggak tahu apa yang yang harus ditindaklanjuti dan sebagainya. Sehingga ketika kita membuat suatu pertemuan itu paling tidak harus menghasilkan rekomendasi rencana tindak lanjut. Itu harus rencana tindak lanjut, siapa berbuat apa, kapan, itu harus ada. Jadi nanti kita ketemu lagi sudah dengan hasil yang memang sudah tindak lanjut. Karena saya yakin nih teman-teman di sini nih keluar bahasanya sudah lain, sama dengan yang duduk di sana, ya keluar bahasanya sudah lain. Maka itu, jadi nanti harus ada siapa yang bertanggung jawab untuk membuat
notulensi hari ini, kemudian rencananya apa, kemudian tindak lanjutnya siapa yang bertanggung jawab, ketemu lagi sudah dengan pembahasan yang lainnya. Kemudian selanjutnya pasti banyak pengembangan lain setelah hari ini, pasti pengennya macam-macam. Kalau orang yang tahu sistem, suka data, itu nggak pernah berhenti berkreasi. Karena oh ini bisa digunakan ini ya, oh ini bisa sebenarnya dijadikan ini. Tetapi ketika terus berhubungan dengan pelaksanaan, berhenti. Satu lagi yang saya titipkan adalah kolaborasi. Tadi kan integrasi itu temennya kolaborasi. Nggak bisa ini dijalankan hanya Kominfo, nggak bisa ini dijalankan hanya Bapeda. Tapi kolaborasi itu kata kunci. Mungkin demikian, dan menutup kan? Ya. Sekaligus menutup soalnya. Terima kasih semuanya. Semoga pemikiran pembahasan hari ini bermanfaat untuk kita semua, menjadi berkah bagi kita semua, dan acara ini bisa berlanjut di kemudian hari. Saya bilang tidak hanya berhenti di sini, dan titik untuk semua tidak berhenti, karena semangat kita adalah inovasi tiada henti. Ya. Salam inovasi tiada henti buat kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh dulu Pak Joko foto bersama ya Pak Joko. Oh iya, ya. Siap. Oke, baik. Saya terima kasih Pak. Saya komisi 1, 2, 3. Ya, oke. Oke, terima kasih Pak. Sampun sudah. Terima kasih. Dia mau ikut foto. Sekali lagi Bu, diulangi Bu. Oke, baik. Ada yang bergabung ya. Dia mau ikut foto. Oke, baik. 1, 2. Tenang Bu Sekban, di sekolah udah bisa. Iya. 1, 2, 3. Selamat, semangat. Oke. Pak Samsul, semangat terus. Bu Sekban. Selamat apapun perasaannya, semangat. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas